Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sifat-sifat kimia alkena. Saya ingin mengingatkan bahwa sifat kimia alkena yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, yakni yang pertama reaksi pembakaran sempurna, yang kedua reaksi adisi hidrogenasi, berikutnya reaksi adisi halogenasi, kemudian reaksi adisi hidrasi, dan sekarang kita akan melanjutkan reaksi adisi hidrohalogenasi atau diberi lambang secara umum adalah HX. Reaksi alkena dengan hidrogen halida atau HX disebut juga reaksi hidrohalogenasi dan akan menghasilkan haloalkana atau disebut juga alkil halida. Kalau haloalkana itu nama IUPAC, alkil halida itu nama lazim. Ini juga nanti akan dibahas di kelas 12. Kita semua tahu bahwa ciri dari alkena adalah ikatan rangkap dua. Jadi struktur secara umum boleh saya tuliskan seperti ini. Dengan RRRR ini jumlah atom C-nya berapa tergantung dari senyawanya. Kemudian kita reaksikan dengan hidrogen halida atau HX dengan struktur H-X, di mana X ini adalah unsur halogen FCl-BrI. Nah, jadinya apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, prinsip dari reaksi adisi itu adalah menjenuhkan. Maka salah satu ikatan pada atom C yang berikatan rangkap ini putus, kemudian ikatan pada molekul HX juga putus, sehingga atom H akan terikat ke salah satu atom C yang berikatan rangkap tadi, begitu juga halogennya atau X-nya. Maka secara umum strukturnya akan menjadi seperti ini. Atau saya tulis ini alkena akan bereaksi dengan hidrogen halida, menghasilkan haloalkana atau alkil halida. Saya memberikan catatan penting karena di dalam molekul HX ini terputus menjadi unsur yang berbeda, hidrogen dan halogen, maka kalian perlu ingat aturan Markov-Nikov. Saya tulis, ingat aturan Markov-Nikov berlaku juga pada reaksi hidrohalogenasi atau kita beri lambang umum HX. Nah, untuk lebih mendalami tentang konsep reaksi adisi hidrohalogenasi atau dengan rumus umum HX ini, saya memberikan beberapa soal. Yang pertama, selesaikan reaksi berikut ini dan tuliskan nama senyawa yang terbentuk. Yang A, strukturnya seperti ini. Yang B, strukturnya seperti ini. Nah, seperti biasa, kalau kalian setuju, silahkan skip atau stop dulu video saya selama 4 menit. Nanti jawaban kalian boleh di cross check dengan jawaban saya. Nah, dari dua soal ini, A dan B ini kita bisa menjawab. Sekali lagi, inti adisi adalah memutuskan salah satu ikatan rangkap, maka ini salah satunya putus. Ikatan pada HCl putus. Ingat, ini dan ini berbeda. H dan Cl adalah unsur berbeda. Mengikuti aturan Markov-Nikov, maka atom H akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap itu pada atom C yang mengikat H lebih banyak.
Jadi atom H ini akan terikat pada atom C yang pertama, sedangkan Cl akan terikat pada atom C yang kedua kalau kita hitung dari sebelah kanan. Maka hasilnya adalah seperti ini. CH3, CH2, CH2, CHCl, CH3. Atau boleh saya tulis dalam bentuk sederhana seperti ini. Terus diminta namanya apa? Ini adalah senyawa turunan dari alkana. Semuanya ikatan tunggal dengan jumlah atom C 1, 2, 3, 4, 5. Maka pen, karena tunggal semua, pentana. Kemudian beri nomor dari salah satu ujung, supaya cabang mendapat nomor terkecil. Ingat, atom hidrogen bukan cabang. Jadi penomorannya yang benar dari kanan, ini atom C nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5. Cl sebagai cabang disebut kloro. Kloro di atom C nomor 2, maka 2 kloro dengan rantai terpanjang 5, sehingga namanya 2 kloropentana. Sekarang yang B, prinsipnya sama. Adisi adalah memutuskan atau menjenuhkan ikatan tidak jenuh menjadi ikatan tunggal. Jadi, putuskan salah satu ikatan pada ikatan rangkapnya, putuskan ikatan pada molekul HBr, maka atom H ini akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang mengikat jumlah H lebih banyak. Maka atom H ke atom C nomor 1, Br-nya ke nomor 2. Sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Atau bisa ditulis dalam bentuk sederhana, CH3, CHBr, CH3. Nih, CH3, CHBr, CH3. Nah, untuk penamaannya, karena atom H ini tidak dianggap sebagai cabang, yang menjadi cabang itu adalah Br, dihitung dari kiri bahwa Br terikat pada atom C nomor 2, dihitung dari kanan pun Br terletak pada atom C nomor 2. Jadi penomoran boleh dari kiri, boleh dari kanan. Rantai terpanjang atom C-nya 3, semuanya tunggal, maka propana. Kalau kita beri nomor 1, 2, 3, maka namanya 2 bromopropana. Oke, mudah-mudahan jelas. Sekian dan terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik. Dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.